Silakan. Terima kasih Tuh Ari. Yang saya hormat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sekretaris PPM Prof. Dewi dan Bapak Ibu penerima manfaat dana PNBP Perintah dan Pengabdian 2025 di Pasadena. Selamat siang. Dan Bapak Ibu lainnya yang barangkali hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekali lagi Mas ya, sekali lagi terima kasih sudah memenuhi undangan kami melalui surat untuk kita bisa bertemu secara Zoom meeting. Yang pertama, sekali lagi selamat Bapak Ibu yang telah memenangkan atau penelitian lulus didanai dari dana PNBP atas jerih payahnya penelitiannya bisa didanai. Kemudian berikutnya adalah sebagai bagian dari proses yang kami lakukan di LPPM, tentu sebelum melakukan tanda tangan SP3 atau perjanjian pelaksanaan penelitian dan pengabdian, kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai apa saja informasi umum dan isi dari TTE secara umum. Setelah itu baru nanti kami akan buka penandatanganan SP3-nya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemenangan sudah kami umumkan tanggal 20 SK-nya tanggal 25 April 2025. Kemudian SP3-nya itu ditandatangani mulai tanggal 28 April. Jadi pelaksanaan penelitian sudah bisa dimulai dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 30 November. Bapak Ibu, meskipun nanti yang penandatangannya tidak tepat tanggal 28, tapi di SP3 sudah kami buat bahwa berlaku mulai tanggal 28 April. Bapak Ibu. Jadi secara umum seperti itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon dapat diikuti sampai akhir, barangkali mungkin nggak sampai jam 2 ya, untuk kita bersama-sama mencermati informasi umum yang akan kami sampaikan dan isi dari SP3. Karena ada beberapa yang cukup signifikan perubahan SP3. Sebenarnya perjanjian pelaksanaan penelitian, terutama di skim PU, PUPS, SAR, dan Connect. Itu yang agak sedikit berbeda. Sementara yang skim-skim lainnya tidak banyak berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu penerima manfaat 2025, PNBP 2025. Mudah-mudahan penelitiannya berjalan lancar, meskipun kami belum bisa menggaransi dana yang bisa dicairkan. Tapi paling tidak dari 900-an penerima manfaat berdoa supaya dana keluar, saya kira nanti direktorat akan terpenuhi doa Bapak Ibu sekalian. Sekarang demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tuari. Terima kasih Tuari. Baik, terima kasih Prof. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera video pada perangkat PC masing-masing. Oke, sesi foto saya pandu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya kita akan mulai acara inti, yaitu pemaparan materi dari dua narasumber. Yang pertama dari Ketua LPPM Universitas Udayana, Prof. Nyoman Suarsana. Kemudian narasumber kedua dari Bapak I. Made Arsa Suyatnya STMeng dari USDI Universitas Udayana, di mana akan dimoderatori oleh Ibu Sekretaris LPPM, Ibu Prof. Dewi Arista Dewi. Kami persilahkan Ibu untuk memulai acara pemaparan materi. Masih mute, Bu Mute, Sekretaris. Prof. Sekretaris. Mute. Bu Mic-nya Dewi belum nyala. masih mute. Oke, oke. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum Om warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, secerah siang ini, mendung apa cerah ya? Iya. Selamat untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu peserta sosialisasi SP3. Seperti sudah diinfokan Bapak Ketua LPPM, hari ini adalah kegiatan sosialisasi SP3 penandatanganan. Detailnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua, mungkin dari pemenangan hibah, kemudian SP3, karena seperti kita ketahui ada dana penelitian dan aluran penelitian yang mungkin ada perubahan signifikan di SP3, bagaimana mekanisme dan mungkin sanksi dan sebagainya. Kurang lebih ada 5 SP3 yang berbeda nanti yang mungkin disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM. Kemudian mekanisme penandatanganan dan e-matre mungkin tidak ada banyak perubahan, tetap disampaikan untuk refreshment mungkin ada dari Bapak Ibu pemenang yang baru di tahun ini. Untuk acara, Bapak Ketua LPP akan menyampaikan termasuk diskusi selama 60 menit, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Arse dari USDI selama 30 menit. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ketua, Pak Prof, menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dewi. Waktunya izin saya share slide-nya mumpung sudah dibuat, ya, tidak rugi. Oke Bapak Ibu, kami akan menyampaikan mengenai tentang sosialisasi perjanjian pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Sering kita sebut sebagai SP3. Oke. Ini tahapan pengelolaan, kita sudah sampai di tahap pelaksanaan Bapak Ibu yang yang di awal sudah selesai. Kemudian sebelum pelaksanaan tentu diawali dengan kontrak perjanjian kerjasama atau sering kita sebut SP3 Bapak Ibu. Sebelum nanti melaksanakan pekerjaan tentu kami mewakili universitas akan melakukan kontrak kerja dengan Bapak Ibu sebagai penerima manfaat, ya, supaya ada apa namanya yang mengikat antara kedua belah pihak. Oke. Nanti selanjutnya baru kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, ini informasi umum untuk kita semua bahwa proposal yang sudah masuk ke kami itu sebanyak 1.147 proposal Bapak Ibu dari 13 fakultas dan 1 pasca. Jadi proposal yang lolos verifikasi Bapak Ibu 1.100. Ini dikerjakan oleh UP2M masing-masing fakultas. Jadi saya kira teman-teman di UP2M sudah bekerja dengan sangat baik. Jadi menggugurkan sekitar 4% proposal yang tidak lolos di tahap awal, Bapak Ibu. Jadi kriterianya ada. Jadi ada yang tidak menggunakan materai, tidak menggunakan apa namanya halang pengesahan, ada saja. Memang seperti itu kenyataannya, ya. Jadi cukup besar, itu 45 proposal atau 4%.
Yang 1147 ini adalah keseluruhan proposal baik penelitian maupun pengabdian, Bapak Ibu. Jumlahnya seperti itu. Kemudian kami melakukan proses seleksi, setelah itu seleksi administrasi dan seleksi substansi, mulai dari Januari, Februari 2020 sampai Februari 2025. Nah, kemudian kami juga informasikan bahwa partisipasi dosen, peneliti, dan pengabdi yang mengusulkan proposal, Bapak Ibu. Kalau penelitian itu yang memasukkan proposal sekitar 52,5% dari total dosen kita 1.769. Jadi yang memasukkan proposal sekitar 929 dosen. Tapi sebetulnya 929 ini tidak murni berdiri dosen satu dosen, karena ada beberapa skim yang bisa satu orang, dua sebagai ketua. Kemudian untuk yang pengabdian, Bapak Ibu, hanya 12,3% yang memasukkan proposal pengabdian, itu sebanyak 218 proposal dari 1.769 dosen kita yang ada di universitas. Nah, setelah kami melakukan proses seleksi dan administrasi, jadi perlu kami sampaikan bahwa tahun ini memang kami hampir samakan dengan yang prosesnya di RPM atau di PPM sekarang. Itu proses seleksinya, proses verifikasinya, ada seleksi administrasi dan substansi. Nah, proses seleksi substansi ini kami menggunakan 3 reviewer untuk satu proposal ya, untuk mengulang kembali, untuk mengingatkan, dan tidak ada pemaparan. Jadi untuk mengurangi resistensi juga bagi kami, sehingga 3 reviewer saya kira sudah sangat cukup ya. Dan ini juga sama dengan di hibah di RTPM yang sekarang ini sedang berproses, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat misalnya kegagalan verifikasi dan administrasi cukup banyak sebenarnya, Bapak Ibu, tapi saya nggak tentukan di sini. Jadi setelah administrasi ke substansi juga ada yang gagal. Kira-kira lagi 2% yang gagal administrasi. Itu pun setelah kami berikan kebijakan untuk memperbaiki lagi. Karena hal yang baru, mungkin banyak kolega yang masih belum memenuhi aturan. Dan ini pun juga di DVPM juga demikian. Jadi kami menugaskan sekitar 34 reviewer yang ikut mereview nasional, Bapak Ibu. Jadi beliau-beliau ini baru merasakan bahwa memang ketatnya seperti itu. Jadi sama seperti dengan DVPM. Oke, itu Bapak Ibu informasi proposal yang kita masuk. Tambah sedikit, proposal kita dari UNUR yang masuk ke DPPM itu 210 Bapak Ibu untuk penelitian dan 34 untuk pengabdian. Dan sekarang sedang berproses, administrasi sudah selesai, mungkin minggu depan atau mungkin ini ya, kita masuk ke seleksi substansi, tapi kami belum dapat datanya. Baik, kemudian sebaran proposal tiap fakultas yang dari 1.147 itu seperti ini sebarannya. Ini fakultas kedokteran yang paling banyak, kemudian fakultas kelautan yang paling sedikit mengajukan proposal ya. Kemudian sebaran sekarang proposal yang didanai tiap fakultas. Yang di atas itu adalah jumlah proposal. Kemudian sebaran yang didanai sesuai dengan SK yang kami keluarkan. Yang terbanyak itu adalah Fakultas Kedokteran. Jadi didanai 196 proposal dari 204 proposal yang diajukan. Dan ini dibiayai dari dana LPPM maupun dari fakultas. Dan seterusnya seperti berikut, malah Fakultas Perikanan Kelautan 19 ini. Yang memasukkan 19, kemudian didanai 19 ini. Saya kira ini 100% kinerjanya Fakultas Kelautan. Tepuk tangan untuk Fakultas Perikanan Kelautan ya. 19. Kemudian jumlah yang didanai per skim. Jadi ada 11 skim kalau nggak salah ya. Jadi ada PUPS, PPUU dan seterusnya. Itu PUPS itu didanai sekitar 235 proposal, kemudian PUU 202 proposal dan seterusnya ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang bisa dibiayai oleh universitas ya. Jadi dalam hal ini bisa oleh LPPM maupun oleh fakultas. Jadi sebenarnya sebentar ada rincian detail mengenai proposal yang lolos. Jadi mengapa proposal yang sebenarnya banyak proposal yang bagus yang sudah lolos substansi. Tapi tentu ada pembatasnya. Seperti yang banyak juga diketahui bahwa
ada keterbatasan sedikit sehingga kami tidak bisa mendanai keseluruhan proposal. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belum bisa kami danai, mohon maaf. Mungkin nanti bisa, sebenarnya waktu itu mau bisa diperbaiki sehingga bisa dimasukkan ke DPPM. Itu sebenarnya ininya rencananya, sehingga mengapa proposal kita hampir sama dengan template-nya dengan yang DPPM. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini detailnya tahapan seleksi yang penelitian ya. Penelitiannya yang masuk itu 929 proposal Bapak Ibu. Mengalami seleksi oleh UP2M itu gugur sekitar hanya lolos 96,2%, hingga masuk 894 proposal untuk masuk ke review administrasi. Nanti ya. Masuk ke seleksi administrasi, kemudian setelah masuk ke administrasi yang lolos hanya 796 proposal. Dari 894 yang lolos di verifikasi, itu masuk ke seleksi administrasi 796 proposal. Jadi ada 11% yang gagal Bapak Ibu seleksi administrasinya. Jadi lumayan kita cukup ketat ini Bapak review pertama. Kemudian dari 796 yang lolos substansi itu yang bisa kami menangkan baik dana fakultas maupun di LPPM itu sekitar 672 proposal atau 84% dari 796 proposal. Ini Bapak Ibu informasinya untuk penelitian. Untuk pengabdian yang masuk proposalnya 218, setelah verifikasi lolos 207 proposal, masuk ke seleksi administrasi, kemudian yang lolos hanya 184 proposal. Yang seleksi administrasi dan masuk ke seleksi substansi, jadi tidak ada kesalahan, itu semua secara administrasi benar, itu 184 dan 184 lolos seleksi substansi. Dari 118 substansi yang bisa kami danai adalah 162 proposal atau 88% dari 184. Jadi pendanaan ini baik dari fakultas maupun dari LPPM. Oke, kita masuk sekarang ke perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dana PNBP Universitas Udayana tahun anggaran 2024. Secara terpisah ada 4 SP perjanjian, kontrak perjanjian secara besarnya. Hibah PUPS, PU SAR dan Connect itu satu paket kontrak kinerja penelitian, karena di situ isinya hampir sama. Itu ada perbedaan sedikitnya PUPS, tapi yang lain sama. Jadi satu paket itu. Karena di situ ada di hibah PUPS, PU SAR dan Connect itu ada hibah luaran yang harus kami atur secara khusus. Kemudian hibah PLP, Inovu dan PKM itu riset, PKM riset ya, itu sama bentuknya sama, tidak ada hibah luaran khusus yang kami atur. Ini sama dengan tahun yang sebelumnya sebenarnya, tapi ada beberapa perbaikan beberapa kalimat. Nah, hibah buku hampir sama juga dengan Inovu, PKM, tetapi juga di sana tidak ada hibah luarannya. Maksudnya hibah luaran yang harus diatur seperti di hibah PUU, PUPS dan Connect. Nah, hibah buku itu kami sudah hilangkan, tidak ikut desiminasi. Kalau yang tahun kemarin masih nyantol satu pasal ikut desiminasi, tapi yang sekarang hibah buku tidak ikut. Kemudian hibah pengabdian, POM dan hibah COE ini sama seperti tahun lalu. Kira-kira begitu ininya pembagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke kira-kira ada 16 pasal dari kontrak perjanjian. Ini PUPS, SAR, PU dan Connect itu hampir 16 pasal. Selain itu 15 pasal. Karena satu pasal kita hilangkan, terutama di pasal 7 mengenai pengaturan luaran penelitian. Itu saja sebenarnya, Bapak Ibu. Baik, kita coba cek Bapak Ibu. Ini adalah perjanjian pelaksanaan kegiatan hibah penelitian kita. Yang kami kotak-kotak itu adalah nomornya. Nanti Bapak Ibu bisa cek nanti nomornya itu
B sekian sekian sekian. Ini tergantung dari urutan. Kalau misalkan PUU urutannya berapa, itu nanti akan muncul B229.4. Nah, titik 4 itu akan muncul yang berbeda dengan yang lain. Dengan dosen yang satu dengan dosen lain berbeda karena urutannya berbeda. Yang nomor lainnya sama. Di situ juga kami garis bawahi bahwa SP3 ini sudah mulai berlaku dari tanggal 28 April bulan kemarin ya, supaya siapa tahu Bapak Ibu sudah ada yang belanja di tanggal 28 April sehingga bisa masuk di pertanggungjawaban RAB-nya. Sekira nama biasa dan seterusnya. Kemudian yang kotak di bawah itu akan muncul skim hibah yang Bapak Ibu menangkan apa. Mungkin dicek juga ya, supaya tahu ada kekeliruan barangkali, tapi mudah-mudahan tidak ada. Kalau ini yang dimenangkan adalah skim Collaborative of International Networking, ini yang connect. Kemudian pasal 2 itu akan muncul juga judul, Bapak Ibu. Nanti judul mohon juga dicek judulnya ya. Judul apa namanya penelitiannya. Ini sangat menarik ya, sedikit kami bawa ke DPPM. Antara judul yang di proposal dengan judul di SIM itu ada yang berbeda. Nah, kita belum sama seperti itu, jadi mungkin saja ada judul yang berbeda di proposal dengan ini ya, tapi kita tidak menggunakan itu, tapi kita gunakan yang di SIM saja. Judulnya seperti itu, yang ayat berikutnya sama. Kemudian sumber dana itu kan sudah biasa. Nah, jangka waktu penelitian Pak Ibu, kami sudah buat efektif mulai tanggal 28 April, berakhir tanggal 30 November 2025. Untuk dana proses luaran penelitian. Kecuali untuk dana luar. Nah, ini yang kami maksud itu adalah yang PUU, PUS, SAR dan SNEK itu. Connect itu adalah ada dua pendanaannya, itu dana penelitian dan dana proses luaran. Yang 28 April 2025 sampai dengan 30 November 2025 itu adalah dana penelitiannya Bapak Ibu yang bisa dieksekusi dan bisa dibuatkan pertanggungjawabannya. Khusus dana proses luaran penelitian itu tidak dibuatkan RAB secara pertanggungjawabannya pada tahun ini juga tidak, karena ini akan melekat di kontrak kinerja itu bisa sampai tanggal 31 Desember 2027 Bapak Ibu. Jadi luaran penelitian Bapak Ibu itu kami berikan tenggang waktu 2 tahun dari tahun 2025. Jadi 2026 masih bisa dicarikan luaran artikelnya, lahir 2027. Hanya kami waktu 2 tahun. Mengapa cukup lama? Nah, kami juga sangat mengerti bahwa untuk mencapai yang bereputasi internasional tidak mudah juga ya. Apalagi yang Q2 dan Q1, jadi sehingga kami berikan waktu yang cukup. Jadi Bapak Ibu, dana proses luaran penelitian Bapak Ibu bisa diklaim 2 tahun kemudian. Kalau tahun ini misalkan bisa mencapai yang accepted, yang publish, dananya dikeluarkan. Kalau tahun 2025 misalkan dihasilkan publish, 2025 kami keluarkan. 2026. Kalau 2027 publish, 2027 kami keluarkan. Itu Pak Ibu. Jadi jadi uangnya masih ditolak ya, jadi bukan di LPPM. Kira begitu Bapak Bu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini khusus yang PUPS yang ada dana luar, ada dana penelitian dan dana luaran. Ini contohnya ada yang connect yang kerjasama luar negeri itu dimenangkan sebesar 121 juta sekian. Ya, nah, 121 juta sekian ini terdiri dari 2, dana penelitian dan dana proses luaran penelitian. Dana penelitiannya yang disetujui adalah 96.833.000 rupiah. Sedangkan dana proses luaran penelitiannya ada 25 juta. Khusus untuk connect, memang pilihannya 2 saja. Apakah dia memilih luaran wajibnya Q1 maupun Q2. Kalau Q1 berarti 25 juta. Kalau Q2 berarti 20 juta. Kalau di luar connect, misalkan PUU, SAR, dan 2 aja ya, PU dan SAR, itu pilihannya 4. Q4, Q2, Q4, Q3, Q2, Q1. Itu masing-masing mempunyai nominal yang berbeda.
Kalau yang PUPS hanya satu saja, Dengar? itu hanya jurnal internasional. Satu saja pilihan. Tetap nanti uangnya juga akan keluar bila mana sudah publish Bapak Ibu. Kalau belum publish, mohon maaf, jadi belum bisa dikeluarkan. Oke. Dari dana itu, maka dana yang akan dicairkan, perlu Bapak Ibu ingat sekali lagi, dana yang akan dicairkan adalah dana penelitian saja untuk tahun ini. Yang kalau contoh di atas 96.833.833 itu akan kami bayarkan dua tahap 70% dan tahap 30%. Nah, tahap 70% ketika Bapak Ibu sudah menandatangani kontrak kerja ini. Itu kan dengan nanti kan setelah mengunggah SP3-nya di SIM. Nah, 30%-nya akan kami cairkan dari dana penelitian dalam hal contohnya dari 96.833.000 itu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, mengunggah laporan kemajuan, membuat SPTB 70% yang ada materainya, mengunggah laporan nota bukti belanja SPTB 7%, mengisi logbook, dan sekali lagi harus mengikuti monitoring. Harus ikut monitoring Bapak Ibu. Nah, itu sampai dengan tanggal 30 September. Mengapa kami cantumkan ini? Karena tahun kemarin kami ada 3 atau 2 orang ya yang tidak ikut monet, tetapi sudah dibayar 30%-nya. Jadi yang dicubit oleh SPI itu ada LPPR. Gitu Bapak Ibu. Karena kami belum bayar, karena dia tidak ikut monet. Padahal monet itu ada online Bapak Ibu. Mohon maaf, online itu 4 hari kami beri waktu. Artinya, kalaupun tidak bisa pagi ini, mestinya sore bisa. Kan, atau siang, pagi tidak bisa, siang bisa. Sepanjang bisa berkomunikasi dengan kami di LPPM atau dengan tim reviewer yang sudah di room misalnya. Ataupun kalau tidak bisa hari ini, besok kan masih bisa. Sampai 4 hari kalau kata kemarin. Nah, ini kolega kami ini tidak ada komunikasi dengan kami. Sampai dengan habis waktunya, baru kami cek, tidak ikut, kami beri reward gitu Pak Ibu. Rewardnya adalah 30%-nya kami sudah cairkan Bapak Ibu. Ini bukan main-main ini. Di Ambon Dari ya, seminggu itu banyak pertanyaan lah begini begitu ya. 3 kali. Kenyataannya tidak ikut monet. Bapak Ibu ya mohon dipahami ini karena monet ini adalah bagian dari proses tadi yang kami sebutkan di awal tuh. Monet ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kami perwakilan universitas untuk mengetahui uang yang diberikan oleh universitas untuk diapain saja kan gitu bahasa sederhananya. Sampai di mana atau ada kendala-kendala kan bisa dikomunikasikan. Oke, itu Bapak Ibu ingat 30% dibayarkan setelah mengumpulkan beberapa dokumen ini 30 September 2025. Tapi belum tentu juga cair setelah tanggal 30 karena proses keuangan juga perlu waktu Bapak Ibu ya. Ini saya sekarang sama mekanisme membayarnya melalui rekening. Saya sama ini. Nah, ini juga ya, ini yang agak berbeda khusus untuk PU, PUPS, SAR dan Connect. Luaran perintahnya kami atur seperti ini Bapak Ibu. Pengusul sudah berjanji ketika melakukan usulan proposal. Kalau dalam hal ini pengusul berjanji luaran wajib adalah jurnal internasional bereputasi Scopus Q1. SJR sekian atau WOS Analytics dengan jurnal impact factor lebih besar 3. Itu sudah dipasang 25 juta. Jadi pengusul sebelum mengatakan awi genap asu kalau orang Bandung sudah memasang 25 juta dan akan itu dicapai dalam 2 tahun ke depan. Nah, tentu kami harus atur ini 25 juta ini. Nah, 25 juta ini kami tidak berikan di tahun ini Bapak Ibu. Ada yang tadi. Tapi perlu diingat juga kalau Desember accepted publish itu mungkin tetap tahun depan kalau kami carikan karena tutupan bulan Desember sudah tutup ini keuangan jadi tidak bisa juga. Paling tidak di tahun 2025. Nah, yang pasal 7 ayat 2 ini berbunyi ini Bapak Ibu. Jangka waktu untuk klaim dana proses luaran penelitian selambat-lambatnya sampai 31 Desember 2027 Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu bisa mengklaim 25 juta ini sampai 2 tahun. Dari akhir tahun 2025. Ini cukup panjang sebenarnya. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dicapai di 2026. Supaya nggak kelamaan 25 juta itu di universitas. Dengan status jurnal sudah terbit Bapak Ibu. Tidak accepted, sudah terbit. Oke, sudah terbit. Sekali lagi sudah terbit Bapak Ibu. Sehingga ini cukup panjang sebenarnya. Ini, apalagi ini Q1. Oke. Pasal 3, supaya dipahami Bapak Ibu. Pihak kedua, selama jangka waktu pencapaian luaran seperti pada ayat 2, dia tidak melaporkan realisasinya Bapak Ibu. Sampai 2027 dia tidak melaporkan. Sampai 331 lebih tidak melaporkan. Saya nggak tahu alasannya apakah dia lupa atau memang belum dapat. Ya, kalau belum dapat masih aneh ya. Masih ada perjuangan. Tapi kalau dapat di antara itu tapi tidak melaporkan, ini yang menyakitkan hati. Jadi dia tidak bisa mengklaim dana itu. Jadi Bapak Ibu. Jadi mohon dipantau. Jadi kalau sudah terbit, tinggal majukan ke LPPM, kita akan proses dananya. Itu Bapak Ibu. Jadi jika misalkan setelah 2 tahun luarannya tidak terpenuhi, maka kami anggap sebagai hutang. Jadi janji luarannya tidak dipenuhi atau lewat itu, maka janji luarannya dianggap hutang. Dan terus dikejar sampai kemudian dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, dia akan tidak bisa mengunggah, tidak bisa mengajukan proposal sebagai ketua sampai yang bersangkutan memberikan bukti kepada universitas bahwa ini sudah terbit. Kira itu Bapak. Jadi tidak bisa dikait. Tetapi nanti kalau misalkan lebih dari 2027 Desember itu baru terbit, misalkan terbit di Januari 2028 itu misalkan Bapak Ibu, maka hutangnya lunas, tapi dana tidak bisa diklaim. Karena sudah dipatok 2 tahun. Kira itu Bapak Ibu. Nah, ini juga proses luaran penelitian di artikelnya itu Pak ketua penelitinya sebagai penulis utama dan diikuti dengan anggota peneliti. Atau misalkan siapa tahu ini nanti yang guru besar sebagai pengusul misalkan, tapi memberikan anggotanya sebagai ketua sebagai penulis pertama boleh. Jadi artikelnya boleh anggota peneliti sebagai ketua sebagai plus author, tapi diikuti oleh ketua peneliti dan anggota-anggota yang ada di proposal itu. Supaya nanti mengklaimnya gampang. Jadi tidak ada nama ketua peneliti, tidak ada, ujung-ujung nanti ada yang mengklaim. Tidak bisa. Oleh karena itu maka kami cantumkan pasal ayat 55 ini. Jadi ini contoh saja ini. Jadi yang ini adalah nama-nama anggotanya adalah ini. 1, 2, dan 3. Ini yang nomor 3 ini kan dari yang dari luar mitranya, Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu. Hal yang menarik lagi Bapak Ibu, yang pasal 6 ayat 6. Bila mana misalkan luaran wajib penelitian lebih tinggi dari yang sepakati, kalau ini kan Q1. Kalau lebih tinggi kan tidak ada ya. Tapi berarti tidak masalah. Kalau misalkan dia Q2, janjinya Q2, tapi dia mendapat Q1, nah yang ini, yang pasal 6 ini, maka kalau dia lebih tinggi, maka luaran dana yang bisa diklaim adalah dana yang ada di kotak ini gitu. Kalau misalkan pengusul berjanji di Q2 misalkan, maka dananya ada 20 juta. Tapi dalam proses pencapaiannya sangat bagus mencapai Q1. Mestinya kan 25 juta kan gitu kan maunya. Gitu. Tapi kami belum bisa seperti itu, maka dananya tetap diklaim 20 juta. Meskipun pencapaiannya jurnal Q1. Ini yang bahasa ayat 6 Bapak Ibu. Hal yang menarik adalah pasal 7 ini. Ayat 7. Bapak Ibu. Pihak kedua mencapai luaran wajib lebih rendah yang disepakati pada ayat 1. Maka nominal dana proses luaran penelitian yang diklaim adalah 75% dari nominal dana proses luaran penelitian luaran wajib yang dicapai. Gini maksudnya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu
berjanji gitu dah di Q1 kan 25 juta. Tetapi Bapak Ibu pengusul ternyata mencapai Q2, katakan demikian. Kan dananya 20 juta, kan begitu kan di tabelnya. Nah, artinya peneliti dalam 2 tahun itu, pengusul dalam 2 tahun itu belum bisa memenuhi janjinya untuk Q1 25 juta. Tetapi dia memenuhinya Q2. Nah, pemenuhan Q2 itu kami anggap bukan utangnya sebagai luaran wajib lunas. Meskipun dia mencapai Q2, kami anggap lunas utang jurangnya. Tetapi dana luaran penelitiannya kami kasih reward. Harusnya dapat 20 juta, kami kasih reward potong 75%. Artinya supaya ada ke usaha Pak Ibu bahwa untuk mendapatkan 20 juta itu. Coba Pak Ibu ya. Ini 70%. Kemudian dan seterusnya nanti yang pasal 8 itu ayat 8 tinggal mengunggah saja. Ya. Ini artinya perjalanannya kalau ada submit, karena di sistem itu ada yang pas submit bisa diisi, ya accepted juga ada slotnya bisa diisi, dan terakhir ada yang publish bisa diisi. Ya artinya perjalanan itu juga bisa diisi Bapak Ibu di SIM luaran. Oke, apa ini tanggung jawab? Saya kira hampir sama ini yang dengan kemarin, cuman ada ininya aja yang pasal ayat 6. Jadi semua luaran-luaran itu laporan akhir, SPTB selesai bermaterai, kemudian bukti belanja, mengisi logbook itu terakhir 30 November Bapak Ibu. 30 November 2025. Tapi kalau yang di pasal 7 itu, sekali lagi nanti jangan salah melihat, itu adalah Bapak Ibu kami minta juga satu hard copy-nya. Itu bisa dikirim ke LPPM sampai akhir tahun 31 Desember 2005. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau yang pasal ayat 6 itu adalah kewajiban untuk laporan akhir, untuk unggah laporan akhir, SPTB, belanja, dan lain sebagainya. Kalau yang 31 Desembernya adalah Bapak Ibu wajib mengumpulkan, boleh saja diwakilkan, tidak apa-apa, ke LPPM. Mengapa kok masih hard copy padahal sudah ada? Jadi kami jaga-jaga saja sebenarnya, meskipun sudah paperless, atau apalah istilahnya, tapi kami tetap meminta satu, karena kadang-kadang ada saja pemeriksaan secara institusi gitu. Karena kami juga diperiksa bukan saja oleh BPK, tapi ada institusi lain yang terkait dengan penelitian itu datang ke kami minta laporannya seperti apa, dan itu ada penilaian juga gitu. Ya mau meminta. Ya. Oke. Kemudian ya ini sanksinya. Saya kira sanksinya kalau misalkan tidak mengikuti MONEP kemajuan penelitian 7%, kemudian tidak mengikuti diseminasi hasil penelitian yang diselenggarakan oleh BPM, nanti bentuknya apa? Jadi apakah senastik atau apa? Nanti kita lihat kebijakannya operator seperti apa. Kemudian terlambat mengunggah laporan akhir. Ini sudah 2 tahun terakhir sudah kami cek, dan terakhir baru kami 4 hari lalu ya kami sudah kirim surat ke dekan, ke fakultas, melaporkan Bapak Ibu yang terlambat mengumpul laporan akhir Bapak Ibu. Jadi jangan salah melihat, 30 November itu adalah unggah itu, kalau 30 Desember itu adalah mengumpul hard copy-nya. Jangan pakai 331. Karena sudah dihitung di situ keterlambatan mulai dihitung tanggal 1 Desember. Nah ini yang poin D, pihak kedua tidak memenuhi kewajiban menghasilkan luaran penelitian sebagaimana yang disepakati di pasal 7 tadi ya. Itu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Bapak Ibu. Makanya kami pasang juga sanksinya. Bila mana dia lebih dari 31 Desember 2007, baru kami kenakan sanksi. Sanksinya seperti apa nanti kita lihat di berikutnya. Yang E itu ada sanksi keduplikasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada duplikasi Bapak Ibu ya, karena kita sudah menggunakan Turnitin segala macam sehingga untuk mengurangi adanya duplikasi. Inilah bentuk sanksinya Bapak Ibu. Yang kalau tidak ikut MONEP itu dana 30% kami tidak keluarkan. Dan tidak boleh mengajukan sebagai ketua politik berikut 2 tahun. Ini cukup berat Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang ikut aja MONEP-nya. Karena kami juga kalau yang di MONEP di PPM juga demikian. Jadi ini ada yang mengembalikan dana besar ini yang MONEP ini Bapak Ibu. Jadi mau dikembalikan, diminta oleh DRPM kemarin. Ada 3 teman kita yang
tidak ikut monek Bapak Ibu, diminta dananya membayar kembali Bapak harus dikembalikan. Jadi mudah-mudahan tidak ya. Jadi saya kira rasanya kita sangat fleksibel. Kalau monek 4 hari ya masih bisa lah di hari pertama, kedua, ketiga, sepanjang ada komunikasi. Yang kedua adalah di mana proposal yang tidak ikut diseminasi ini. Misalkan katakanlah kalau tahun kemarin kan SNASTEC ya. Jadi kami kasih nanti setahun tidak boleh mengajukan proposal sebagai ketua. Yang nomor C ini yang adalah keterlambatan. Jadi keterlambatannya dihitung per 1000 mil atau per 1000% ya. Dimulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Kami hitung 1 bulannya Bapak Ibu. Jadi kayaknya baik ini ya BPM, hanya 1 bulannya. Tapi kenyataannya ada lebih dari 1 bulan Bapak Ibu. Tapi tetap kami hitung 1 bulan. Jadi kami pasang di sini 1 bulan. Dan denda ini juga kami laporkan, sudah kami kasih ke universitas kemarin. Biasanya ya Pak ya? Jadi mohon diingat-ingat kembali, jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Yang ke-D itu adalah yang tidak menghasilkan luaran. Itu memang yang nomor D ini adalah sanksi yang tidak mendapatkan luaran sampai tanggal 31 Desember 2027. Jadi yang bersangkutan tidak boleh mengajukan proses penelitian sebagai ketua sampai pihak kedua memenuhi dan mengunggah luaran wajib. Itu Bapak Ibu. Jadi cukup berat sanksinya nih, tapi saya kira ini kalau sudah dipahami bersama mungkin tidak berat. Yang ke-C itu, yang E itu adalah kalau yang tadi duplikasi, sehingga harus mengembalikan total. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, ini sanksinya sama, tidak masalah sanksinya. Kemudian ya kayak yang ketua, kepemilikan, integritas akademik, ya kami pasang sama seperti yang kemarin. Tapi perlu kami ingatkan juga yang ini pasal 10 ayat 2. Setelah publikasi artikel, mohon di ucapan terima kasihnya paling tidak mencantumkan Universitas Udayana lah, skim apa gitu, atau expose apapun, ini dananya dari universitas. Atau misalkan kalau bisa misalkan isi fakultas juga boleh, nggak apa-apa ya, kalau dananya dari fakultas. Tapi minimal Universitas Udayana lah. Jadi supaya ini kan dana universitas. Yang nomor E, nomor 3 itu ada BAST Bapak Ibu. Ini kami pasang ini mengingat hampir setiap tahun temuan SPI yang dari kita, unit satuan pengawas internal kita selalu menemukan ada saja yang beli barang yang 5 juta gitu, yang nanti umurnya lebih dari setahun, tidak membuat BAST. Ini dimohon untuk membuat BAST, hanya melaporkan saja Bapak Ibu, sudah ada formnya, tinggal melaporkan. Karena ini maksudnya adalah karena ini mohon maaf, ini bukan uangnya peneliti gitu. Belikan barang sehingga barang itu harus balik ke universitas kan gitu bahasanya. Tapi kan ini tidak bisa diambil universitas, maka akan dikembalikan lagi ke fakultas atau ke lab yang memang membutuhkan. Ya. Tapi kan prosesnya hanya membuat BAST supaya nanti kawan-kawan di BUMN atau di pemerintah, oh barang ini ada, beli ini, tempatnya di sini. Begitu aja Bapak Ibu untuk pencatatan administrasi. Mohon dibuat nih. Ini biasanya tiap tahun SPI pasti akan menemukan. Yang lain sekarang sampai sama ininya. Kemudian pajak, tanggung jawab kerugian, penyelesaian, perselesaian, saya kira ini sama dengan tahun kemarin. Nah ini penting Bapak Ibu, perjanjian tentang kegiatan dibuat dengan bermaterai 10.000. Mohon nanti Bapak Ibu mengisikan materainya dengan ikhlas Bapak Ibu. Karena kami sudah 2 tahun mengisikan di awal, karena kami tahu bahwa pertama itu mungkin agak sulit, katakan demikian kalau belum biasa. Ini Bapak Ibu tolong diisikan materai. Jadi setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baru diisi materai Bapak Ibu. Nanti setelah materai jangan lagi cetak SP3, nanti hilang lagi gitu. Jadi hati-hati klik-klik atau ininya ya, kodenya. Nah ini Bapak Ibu kasih materai dan tantangan. Oke. Kemudian baiknya ini hal-hal yang penting setelah belum yang lain-lain Bapak Ibu perjanjian yang lain itu hampir sama Bapak Ibu, hanya satu aja yang agak berbeda itu adalah luaran penelitiannya yang kami tidak atur karena memang tidak ada seperti itu. Misalnya kalau PLP kan tidak ada luaran penelitian yang kita janjikan seperti itu, jadi langsung kita kasihkan. Misalkan Hinoku juga demikian, PKM juga demikian. Riset PKM riset.
Bapak Ibu, surat perjanjian P2M penelitian dan pengabdian di TTE di sistem, kasih e-materai, lalu diunggah di slot yang disiapkan. Sebenarnya kami sudah siap Bapak Ibu, tetapi karena ada angka begini Bapak Ibu, misalkan didanai oleh LPPM, yang misalkan kalau PUPS misalkan 25 juta, kan begitu. Tapi oleh reviewer didanai 24.533.333 rupiah. Jadi kami mohon izin 330 itu kami akan bulatkan menjadi 0000 gitu. Supaya nanti mudah di RAB, mudah di... Nah, karena ada seperti itulah, maka agak perlu waktu sedikit. Jadi kalau saya harus masuk ke dosen, staf kami harus masuk ke dosen A untuk merubah sedikit yang angka 333 rupiah itu menjadi 000 gitu. Ada yang 297, pokoknya yang ganjil-ganjil gitu loh. Itu kami 3 angka di belakang kami nolkan. Nah, itu perlu waktu. Jadi mohon maaf, agak sabar sedikit, tapi yang jelas SP3-nya sudah dimulai tanggal 28 April. Nah, untuk TTE sekarang kami akan buka tanggal 12 sampai 17 Mei malam. Nah, Bapak Ibu, nanti kami juga akan mengingatkan kembali Bapak Ibu nanti ya untuk men-TTE-nya. Perbaikan RAB, oleh karena ada beberapa reviewer yang memperbaiki RAB-nya, itu akan berubah dari RAB yang sebelumnya diajukan. Katakanlah mengajukan misalkan PUPS 25 juta, tapi disetujui 24 juta, tentu ada perubahan. Nah, oleh itu maka Bapak Ibu harus melakukan perbaikan RAB, sesuaikan dengan yang sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan gitu. Artinya sesuai dengan apa namanya, memang untuk peruntukannya. Jadi format RAB sudah ada di sistem, tinggal ambil saja, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Ada kemarin beberapa pertanyaan, isinya itu item-item. Saya kira silakan disesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan yang di PPM juga tidak apa-apa. Kalau itu kami menggunakan yang tahun 2000 berapa itu, ada memang seperti itu di slot-slotnya. Tapi kalau yang nggak ada, silakan ditambahkan Bapak Ibu. Ini apa-apa kayak gitu. Ya. Tidak ada misalkan di analisis data, tidak ada di apa lagi pengumpulan data, kalau nggak ada, tambahin aja slot lagi yang baru untuk ini misalkan, tapi harus jelas dan memang ada peruntukannya. Nah, RAB itu juga dari tanggal 12 sampai tanggal 17 Mei. Karena apa? Karena Bapak Ibu baru tahu besaran RAB-nya setelah tanda tangan kontrak perjanjian penelitian. Kemudian juga ada SPTJM, tinggal diunduh di TE dan kasih e-materai. Saya kira sudah ada di sistem semua. Dan SPTJB dan logbook itu kan menyusul ya. Menyusul kemudian, tapi juga harus diunggah. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini surat pertanggungjawab mutlak sama seperti yang tahun lalu, tinggal Bapak download, Bu download, kemudian dikasih e-materai. Sebelumnya ini Bapak Ibu, apakah saya kelupaan ini, kelewatan jadi. Oke, saya kelewatan ini apa yang mau saya jelaskan. Oke, saya lewatan dulu. Sedikit mengenai informasi mengenai indikator capaian kita di 2024 Bapak Ibu. Ini adalah pekerjaan Bapak Ibu semua ini ya, sehingga capaiannya seperti ini. Perlu kami sampaikan bahwa indikator IQ5 yang masih berlaku 2004, mungkin 2025 masih berlaku ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi kampus berdampak. Perlu kami sampaikan bahwa hasil karya Bapak Ibu yang di 2024 baseline-nya dari kementerian itu adalah 0,5 untuk IQ5. Itu jumlah keluar dosen yang berhasil mendapatkan rekomendasi internasional atau diterapkan oleh masyarakat, industri, pemerintah per jumlah dosen. Baseline-nya 0,5. UNUD atau kita itu memasang targetnya 0,7 capaian. Tapi realisasinya ternyata cukup mengejutkan, itu 1,92. Sehingga capaiannya adalah 384% Bapak Ibu. Jadi ini pekerjaan Bapak Ibu, ini saya nggak ada, ini tinggal hanya menyomot-nyomot data aja. Jadi Bapak Ibu yang rajin karya ilmiah bereputasi internasional, haki, buku, segala macam, itu jumlahnya Bapak Ibu 6.546 karya dari 1.756 dosen yang tadi saya tampilkan. Ini isinya macam-macam ini Bapak Ibu.
Ya, jadi ya tadi ada KI, ada buku, ada artikel, ada prosedur dan seterusnya. Inilah karya Bapak Ibu yang di tahun 2024 capaiannya adalah 384% dari 0,5 menjadi 1,92. Targetnya universitas mentargetkan 0,7 tapi hasilnya 1. Mudah-mudahan di 2026, 2005 ini targetnya sama atau paling lebih besar. Ya, kami juga nggak tahu apakah IQ itu masih digunakan sebagai indikator kinerja atau namanya berbeda, kampus berdampak, tapi mungkin asli IQ isiannya mungkin ya di sekitar saja. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf agak lama sedikit. Saya janjinya adalah 1 jam, malah kurang dari 1 jam ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Dewi. Oke, terima kasih Pak Ketua LPPM, Pak Profesor Sano, sudah sangat detail disampaikan untuk Bapak dan Ibu semua, Pak Ibu, Prof semua yang join. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan atau tulis di kolom chat. Dari kolom chat, Pak Prof, ada 2 pertanyaan tadi. Cepat ya. Ya, ada sudah saya bantu jawab. Mungkin Pak Prof mungkin mau Ya, menambahkan. jawab aja, tidak apa-apa. Udah betul. Ya. Ada yang menanyakan janji di Q1 ternyata terbit di Q3. Bagaimana dana luarannya itu sebesar berapa gitu. Ya, betul. Oke, di kolom chat sudah dijawab itu kalau Q1 janji di Q3 dia habisnya maka dibayar tidak sesuai dengan Q3 tapi tetap dikasih reward 75% dari Q3 seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Dewi. Mohon maaf ya, boleh tanya sedikit ya Ibu, karena pertanyaan saya itu. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Prof. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi dikatakan misalnya janji Q1, tetapi terbitnya Q2, seperti itu menjadi 75%. Bagaimana kalau turunnya itu 2 tingkat atau lebih bahkan, misalnya janjinya Q1, tetapi hanya mampu sampai di Q5, Q4 atau Q5 seperti itu, apakah akan tetap 75% dananya atau kurang dari itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Pak Prof, Pak Ketua silahkan Ya, ditanggapi. ya, ya. Terima kasih Bu Putra Dwija ya. Bu Danawati. Danawati Oh, Prof. Bu Danawati ya. Kok saya lihat ya. Jadi mungkin sudah mulai ini. 227, Tetap Bu, 287. penggalinya 75%, Bu. Oh, tetap. Tetap. Ya, baik. Hari Udah kalau meeting, Q4 berarti 10 juta. Iya. Jadi artinya begini kira-kira supaya kalau kita berarti termasuk saya supaya bisa berjuang semaksimal janjinya seperti itu. Seperti halnya kita berjanji waktu pacaran, dia harus tepat waktu. Jadi kalau datang jam 7, wah kuncar jam 7, kayak begitu Bu. Jadi harus tepat. Kita coba dulu ya. Karena ini ternyata dari data kami banyak yang Q1 dan Q2 Bapak Ibu. Ini luar biasa ini Q1 dan Q2. Jadi kalau Q2 dan Q1 yang tercapai itu kan dampaknya buat universitas. Jadi untuk universitas, untuk fakultas, untuk prodi, dan juga untuk yang bersangkutan. Apalagi kenaikan pangkat sekarang ya, kenaikan pangkat itu kan sekarang khususnya itu kan Scopus ya. Jadi saya kira kawan-kawan kami yang masih direktur kepala yang sedikit lagi naik status itu kan, saya kira akan mengejar Q2 dan Q1. Itu Bu Danawati ya, Prof. Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Lanjut. Ada yang bertanya langsung? Kalau tidak, saya baca di kolom chat. Apakah ada yang bertanya langsung? Oke. Izin sedikit, Bu. Oke, silakan dari. Prof. Yang Mulyawan. Oke, silakan. Hanya klarifikasi Pak Prof niki Panten Iwang karena ini kita kan berbicara pasal nih. Kalau di pasal penalti itu menurut yang saya pahami jika kita berjanji Q1 maka kontrak nilai kita tertulis 25 juta. Kan gitu ya untuk luaran. Sedangkan penaltinya itu tertulis akan mendapat 75% dari kontrak. Logikanya jika dipublish di Q3 maupun di Q4, 75% itu dikali 25 juta.
bukan dikali nilai Q3 atau Q4. Ampura niki biar kita Ya, sepaham. betul. Ya. Karena nilai kontrak kan yang diacu. Jadi coba Bapak cek kembali nih di penalti pasal itu hanya tertera 75% dari nilai kontrak. Dan tidak ada tertulis turunnya berapa. Jika publikasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka yang bersangkutan luaran dianggap lunas, sedangkan rewardnya dapat 75% dari nilai kontrak. Berarti terbit di Q4, terbit di internasional, dia akan tetap dapat 75% dari 25 juta jika dia berjanji di Q1. Ampura niki. Itu Kalau kalau yang gitu baca, biasanya. Ya. kalau kita baca kontraknya begitu artinya. Tetapi tadi dijelaskan 75%-nya dikali dari Q3 atau Q4. Kan tidak benar, Pak. Bukan dari Karena situ nilainya semua. tidak di sana. Nilai kontrak kita kan tidak di sana. Ampura niki, Pak. Ya, ya. Biar kita satu persepsi nanti pasti menjajar ke di belakang. Ya, ya. Ampura Ya, niki. ya, Mas. Coba. Ya, semua Prof. Saya langsung Prof. Dewi. Silakan Pak Ketua ya. Oke. Kalau kita kasih contoh misalkan, saya langsung aja Pak Wirawan misalkan Q1 25 juta, Ya. tapi dapat Q4 ternyata kan begitu ya. Jadi Ya. kan dananya harus 25 juta kali 75%. Ya. Ya, Itu pokoknya kan. logikanya. Ya. Kalau saya hitung saya bawa kalkulator ya, 25 kali 0,7 itu dananya 17,5 juta. Ya. Tetap lebih tinggi. Padahal biaya untuk Q4, Q1, 10 juta. Q3 itu sudah ada di tabel Pak, di Iya. panduan itu. Nah Q4 itu 10 juta. Nggih. Berarti untung benar peneliti Pak, termasuk saya juga. Ya. Tapi itu udah maksud tiang Pak Itu Prof. dari Tetapi 25-nya. Kontrak Pak Prof Nah, ada per gini, 75% dari pencapaian yang dicapai. Hah? Gitu bahasanya. Kalau nggak salah coba di Jadi sana. Oke, nanti coba dilihat. Ampura Ya. tadi yang mungkin Ya, ya, salah. ya, ya. Kalau memang seperti ini ya berarti list keempat-empatnya harus muncul kan katanya. Memang kami kan, tetapi di sini ada di rektor ini nih. Nah ini Pak, di Nah, lampiran seperti 24 itu, turunnya berlipat-lipat ya jadinya. di lampiran 24 itu besarannya ada di situ. Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, Q4. Itu Pak. Kalau Ya. ampuran Pak Prof, berarti kalau di pasal 7 untuk yang PUU dan SAR itu keempat-empatnya muncul nilainya Pak Prof. Apa sesuai dengan yang kita kontrak aja? Janjinya aja. Kalau janjinya aja di Pak nilai kan sengidang Pak. Kontrak hitungannya kan nilai patuh. Mohon Karena maaf. Nah, makanya begini Pak. Ini. Jangan Ampura biar tidak salah karena kan 75% tertera di kontrak kan anggaplah let's say kita ada ikut janji 20 juta di Q2. Di kontrak kami kan hanya tertera 20 juta itu saja, tidak tertera keempat-empatnya. Nah, ini Pak. Ini nih, yang pasal 7 Sama Pak. kayak temen gue tuh. Yang ayat 7. Dia lah hamil tapi memang nggak mau punya suami. Tapi dia pengen Ya. hamil. Ya. Akhirnya dia Tuh. naik ML sama orang. Udah. Halo? Yang dicapai ini Iya. ada Tadi, tulisan yang yang baca, pasal Pak, ayat baca. 7 nih, yang ayat 7 Oke, Pak adalah Dewan. 70% dari nominal. Bila mana dan pihak proses kedua luar. mencapai luaran penelitian lebih rendah dari yang disepakati, lebih rendah Pak ya, Oke. maka nominal dana proses penelitian yang diklaim adalah 75% dari nominal dana proses luaran penelitian yang dicapai. Nggih, tetapi di kontrak nikah kan Q3, Q4 yang menulis di itu Pak. Betul. Yang tertulis tapi- hanya Q2. Cen nawang nilai ini itu kan nanti ambigu Pak. kan Ampuran niki di aturan pasal kita. 7 itu yang ngajukan Q2. Nilai Q1 sengenah, nilai Q3 sengenah, nilai Q4 sengenah. Nggak kelihatan nih. PPM yang simpan. Nah, itu dia simpan kan. Ampuran niki nanti biar tidak nanti menjadi Ya, ya. permasalahan ke depan. Kalau tiang pribadi sih tidak akan. Artinya napi niki kan legal standing untuk ke depannya. Kalau memang seperti itu diterapkan. Jika kalau usul tiang di pasal penalti diterapkan saja. Jika lebih rendah dari yang ditetapkan, maka jika Q2 dipotong 75% dari nilai ini, lebih bagus seperti ini ke Pak Ampura. Karena asumsi kita dari yang dicapai ini ke walaupun seperti ini ke kan yang tertera di kontrak itu yang ada nilai Q4, Q5 nih masalah nih kita. Ampura nih Pak. Ya, Kayak ya, aneh-aneh biar nggak salah. Sekarang kita bersepakat lah, harus bersama-sama dimengertikan itu Pak. Ini kan antara pengusul dan kami sebagai perwakilan universitas kan gitu. Di sini di lampiran 24 ini Bapak Ibu, di lampiran 24 ini sudah tertera di situ
Q1 itu 25 juta, Q2 itu sekian, Q3. Makanya ini kami cantumkan lampiran rektor ini. Sudah itu Q3, Q4 sekian. Jadi kami tidak mencantumkan lagi biar nggak terlalu banyak. Gitu. Itu intinya. Makanya kami yang di pasal 7 itu, di ayat 7 itu, bila lebih rendah, rendahnya kapanpun, rendahnya itu sampai Q4. Jadi dananya itu 75% dari luaran wajib yang dicapai. Gitu. Kalau yang dicapai Q4, maka kami merujuk pada pasal ayat 1 ini 24. Jadi misalkan 10 juta kali 75%. Kalau itu hitungannya seperti Pak Meliwan, itu yang dimaksud Pak Meliwan. Jadi artinya Nggih. Pengertian dari pasal 7 ini ketika saya contohkan saja dulu, mohon maaf Pak Meliwan. Kalau Pak Meliwan menjadi Q1 belum Nggih. bisa Q1 tapi Q4. Gitu kan? Kan gitu. Nah nanti Mau Pak bakti nanti Meliwan, memang dana yang kami kasihkan itu adalah yang Q4 itu kan 10 juta. 10 Dari juta mana 10 juta memang kami cantumkan dalam perempuan kali 75%. Nggih. Itu yang sudah dipahami Nggih. sama, Ya. biar nggak kita Nggih, artinya secara oral, secara konvensi Ya, ya. kita sepakati seperti itu. Sekarang itu Seperti artinya itu, kita Pak. biar ya. Nggih, nggih. Enggak ada Ya. masalah, Prof. Ampura, Prof, Ya, yang ya. cuman mempertegas Ya, kemarin ya, ya, terima kasih Pak Meliwan. Karena begini, Saya mohon maaf. sedikit Belum. bertanya, Prof ya. Bentar Bu Daniati. Begini, kalau Ya. misalkan nanti semua, mohon maaf sekali lagi, kalau nanti semua peneliti mencantumkan Q1 25 juta, nanti dapat dalam Q4, sebenarnya Q4 itu kita pasang cuma 10 juta. Nah kalau ini dikali 25%, 70%, dapat 17 juta, ya dapat gitu lah. Itu maksudnya Pak Dewan. Ya. Jadi yang penting kita memahami bahwa kita sepakat, turun Prof, ke sepakat. Q2, ke Q3, tetap dikali 70%. Nah Dari kemudian nilai dananya Q-nya ini, kan kita nggih, dari nilai Q kan gitu nggih, dari ya. Nah, sekali lagi Oke. dananya ini kami tidak punya, kami LPPM tidak pegang dana Pak Ibu, jangan salah paham itu. Dananya ada di universitas itu. Kami kalau misalkan mencairkan 70%, kami bersurat ke rektorat gitu loh. Rektorat menyetujui, nanti akan dikirim melalui bank namanya masing-masing. Jadi jangan sudah tanpa LPJ nih ke Prof. Aduh, jangan gitu. Ampura, Prof, kan tanpa LPJ nih kan nggih. Yang penting ada publikasi tanpa LPJ gelondongan langsung, kan tidak perlu menyertakan EPC, kita siapa tahu gratis nanti publikasi ya, kita. Betul, makanya begitu. Plus jangan rugi jangan. Nah, ini tidak perlu. LPJ tanpa LPJ. Ini tidak perlu. Nanti ini tidak perlu lagi di LPJ-nya, tidak perlu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat gratis, bagus. Nah, kalau ada yang bayar mungkin tidak terlalu banyak ya juga bagus. Itu Pak Prof Meliwan, ampun lagi Pak Meliwan. Iya Prof, boleh saya bertanya mengapa hukumannya 2 kali ya Prof? Mohon maaf, misalnya Q1 diterima di Q4 kan sudah kecil sekali dananya, mengapa harus 75%? Itu berarti kan 2 kali hukuman itu Prof. Saya mengerti bahwa tidak mungkin diambil 75% dari 25 juta ya, saya setuju itu tidak ambil dari sana. Tapi ketika sudah Q4 dia sudah sangat rendah dapat, mengapa harus ada hukuman lagi hanya dapat 75%? Itu saja pertanyaan saya, Prof. Iya, terima kasih Prof. Ya. Jadi kira-kira begini. Di awal, makanya di awal sekali Bapak Ibu, di awal tuh sebelum kita mengusulkan gitu. Oh saya kira-kira nggak mampu Q1, ya setelah Q4. Benar nggak? 4. Ketika berjanji Q1, mestinya harus berperang ini untuk mendapatkan Operas darah. Ya Q1 kan gitu kan. Dapatlah Q4 kan artinya dikasih reward itu. Rewardnya pertama adalah luarannya sudah kami anggap sebagai tidak utang gitu loh pertama. Mestinya harus Q1 kan. Kayak gitu kan. Oh, gitu. Mestinya Ibu menjanji Q1 harusnya main Q1 gitu loh. Tapi dapat Q4, oke lah, tidak apa-apa, luaran Ibu tidak dipakai sebagai hutang, sudah lunas selesai. Itu kira-kira. Yang pertama. Yang kedua, nah rewardnya berikutnya adalah ya mau tidak mau 10 juta dikali 75%. 2 kali. Muncul 75% itu bukan dari kami Bu, itu adalah hasil dari diskusi kawan-kawan yang membuat panduan. Kami hanya sekarang mengeksekusi panduan itu gitu kita Bu. Jadi kalau kami misalkan agak kejam, jadi
Mohon maaf dulu nih, karena panduannya itu kalau nanti tidak sesuai dengan panduan, nanti kami yang kena itu dari SPI misalkan mengapa ini gitu. Itu Bu Danawati. Ya, Ya, baiklah Prof, mudah-mudahan semua sesuai ya dengan semua lancar Bu. Jadi kami Ya. pasti berdoa supaya semua lancar lah. Jangan ada yang dapat kalau semua Q1 ya Q1. Ya. Oke, terima kasih Prof. Izin Oke. Prof. Izin Ya, Prof. terima kasih Pak Ketua. Ada lagi yang mau tanya langsung? Saya Pak Widura? saya Pak Bidura. Oh Pak Oh, Suhu, Pak Pak Prof. Widura. Ya, silakan Pak Prawidura. Ini Rajang, selamat siang. Siang, Prof. Mohon konfirmasinya karena kuartil atau grade jurnal itu kan tiap tahun berubah. Misal saya sekarang di Q4, ternyata discontinue. Pertanyaan saya, apa ada discontinue dan continue itu akan dibiayai? Kedua, tadi ada janji di Q1 ternyata di Q2 kena dia hukum. Tapi yang janji di Q2 tiba-tiba kuartil jurnal yang dituju itu meningkat jadi Q1. Apakah dibayarkan 100% itu yang 25 juta. Nah, ketiga, ini mengingat banyak teman yang membutuhkan guru besar sebagai syarat khusus, saya sebagai ketua, anggota saya yang memerlukan. Apa boleh anggota saya sebagai penulis utama, Prof, untuk mencairkan dana itu? Bukannya tadi sudah dijelaskan. Ini. Kemudian ada anggotanya satu, tetapi dia membantu dianalisis apa boleh mengikutkan di luar kontrak anggotanya itu. Misalnya di anggotanya satu, dia kemudian ada banyak yang membantu 2 orang dianalisis dan di pengumpulan data. Saya ikutkan dia sebagai co-author. Itu ada 3 kayaknya Prof. Apa ada yang paling utama adalah ada enggak istilah discontinue. Di Q2 saya 7 ternyata discontinue, ternyata enggak dibayarkan oleh ketua, apa begitu. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Widura. Mudah-mudahan tidak ada discontinue ya. Jadi itu hanya ada di pangkatnya kayaknya Pak Prof. Widura ya. Jadi agak ketat situ. Tapi selama itu diterbit sudah kemudian saat terbit itu adalah belum discontinue, mulai sekarang discontinue, yang kita akui tetap yang sedang berlaku saat itu Pak Prof. Widura. Iya, terima kasih. Ya, jadi tidak begitu inilah. Saya kira karena begini, kan pengakuannya nanti kan kalau kita masukkan kan dia sudah skopus pada saat itu kan, kecuali untuk kenaikan pangkat mungkin agak beda lagi penilaiannya. Kemudian yang ini memang belum bisa kami berikan reward yang kalau Q2 menjadi Q1 dari Q1 dulu ya, atau dari Q2 Q1. Contohnya misalkan Pak Prof, saya mohon maaf Pak Widura, saya punya contoh. Kalau Pak Widura menjadi Q2, tetapi memenuhinya Q1, kan begitu kan? Ya, betul. Kenapa nggak diberi 25 juta kan begitu Pak Widura ya? Ya, betul. Ini memang bagus sebenarnya. Nah, bagus. Tetapi begini Pak Widura, tetap kami berikan Q2 seperti apa yang dijanjikan. Tidak bisa kami diberikan janjikan Q2 misalnya 20 juta, tapi pencapaiannya Q1 harusnya kan Suaranya di mute ya, Prof. Nah, suaranya Prof. Nyoman di mute. Putus-putus Pak Prof. Dan memang Si di mute nih kan. suaranya Nah, oke. Prof. Nyoman ketua di mute itu. Mute nih. Nah, pasti kan. Itu Pak Widura, misalnya Pak Prof. Widura berjanji di Q2 kan 20 juta. Tetapi ternyata luar biasa perjuangannya dapatlah Q1. Mestinya kan kami beri 25 juta. Kan gitu kira-kira Pak Widura ya, Prof. Tapi memang kami belum bisa berikan 25 juta. Kenapa? Karena katakanlah Prof. Widura sudah kami catat akan diberikan 20 juta. Sudah masuk di POK gitu loh. Nanti kalau misalkan 20 banyak 25 nanti tekor di mana dicarikan itu. Kalau sudah tercatat sebesar 25 juta. 20 juta. Kalau kami kurangi kan tidak apa-apa kan. Tapi kalau 25 juta seperti itu.
Jadi karena sudah ada catatannya yang luar itu ada sebesar segini yang harus kami siapkan di tahun ini. Nanti kalau misalkan, tapi sebenarnya bagus ya, kalau semua Q1 ya itu nggak bisa. Nah, harapan kami mudah-mudahan setelah ini, setelah PT BLU, PT NBH bisa dibagi di rektorat menjanjikan insentif. Itu mungkin yang lebih bagus, ya. Artinya insentif kan gitu kan. Nanti kalau nggak salah kan kalau sudah naik pangkat, naik tingkat kan bisa ngatur sendiri 31 bisa diberikan insentif ya. Kalau ini kan kita belum berikan insentif. Pertanyaan yang terakhir, Prof. Idure. Anggota Yang ini sebagai autor. ya ini bisa nih bisa. Makanya kami buat ini. Misalkan Prof. Widura sebagai guru besar, nggak usah sebagai ketua peneliti. Oh dia oke, ada apa-apa. Maka anggotanya boleh. Itu kan. Nggih. Kalau misalnya ngajak teman lagi karena dia membantu, nggak apa-apa. Yang penting nama yang ada di itu di proposal itu ada. Gitu. Jadi kami nggak terlalu ini apa namanya rigid sekali. Oh ini kan nama orang lain, nggak apa-apa. Kan bisa aja membantu analisisnya, membantu apa di lapangan yang mungkin banyak juga ID-nya. Sehingga itu bisa. Itu betul. Oke. Terima kasih, sangat jelas. Terima Ya, kasih. ya. Oke, ada lagi yang mau tanya langsung Bapak Ibu? Terima kasih Pak Ketua konfirmasinya. Kalau tidak ada, saya baca yang di kolom chat, Prof. Sudah. Ada yang bertanya revisi RAB, apakah boleh dan kapan waktunya? Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mungkin bisa diulang lagi dan saya sudah ada jawab juga di kolom. Tanggal 12 sampai 16 Mei ya, Prof. 17. 17. Karena hari Sabtu saya pikir kasihlah biar ini. Oke, seperti itu RAB disesuaikan dengan SP3 dari 12 minggu depan, berarti Senin sampai Sabtu minggu depan, 12 sampai 17 Mei. Pertanyaan berikutnya, Prof. Mohon izin bertanya terkait publikasi, apakah diizinkan judul tidak sama persis dengan proposal yang didanai? Oh iya. Gini. Terima kasih, ini bagus juga sebenarnya. Tapi kalau kami tidak harus sama persis. Karena kan judul di artikel saya kira lebih menjual atau lebih apa ya ininya. Yang penting nama itu penting kami adalah nama pengusul ada di sini, boleh ditambahkan. Saya kira ada masalah, Bapak Ibu, karena mungkin apa namanya bantuannya untuk membantu proses penelitian. Tapi yang penting di ucapan terima kasih itu Bapak Ibu tolong diingat bahwa dikasih itu supaya sebagai penciri. Ini adalah dana penelitian apa misalnya PUU dari Universitas Udayana. Kalau bagusnya lagi dikasih nomor kontrak. Itu mungkin yang tambahannya supaya lebih bagus. Jadi sekali lagi judul saya kira tidak masalah, tidak bisa dielaborasi judulnya. Mungkin kadang-kadang artikel jurnal kan judul yang kita kasih juga diubah lagi kan sesuai dengan versi yang menarik bagi jurnal itu. Kira-kira begitu, Pak Dewi. Oke, Silakan. siap. Ya, semoga bisa menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, Prof. Ini sudah saya jawab juga ada di kolom chat untuk teman-teman yang lain. Contoh untuk PUU, untuk publikasi ketua peneliti, 2 anggota peneliti. Tapi ketua peneliti sebagai penulis 1 dan koresponding, dan 2 anggota peneliti sebagai penulis ke-5 dan ke-6. Jadi ada tim lain sebagai penulis ketiga, keempat seperti itu, Prof. Apakah diperbolehkan gitu? Kira-kira ada masalah ya? Tidak masalah. Oke, Masalah. sudah saya Masalah. jawab juga di kolom chat. Kemudian pertanyaan berikutnya, Prof. Untuk autor dalam luaran, jika diperbolehkan autor tambahan, apakah tim peneliti sebagai koresponding atau boleh autor lain yang bukan tim peneliti yang sebagai koresponding? Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Ketua. Tim peneliti sebagai koresponding boleh ya, Prof. Nggak harus ketua. Kalau tim yang bukan di anggota, Prof. Maksudnya tidak ada di anggota proposalnya sebagai koresponding. Mungkin mitra, mungkin atau tidak tercantum di proposal, apakah boleh sebagai corresponding author? Oke, gini. Karena kemarin ada juga teman-teman dari MIPA ya, yang masuk ke Q1, ya, bayarnya 50 juta Bapak Ibu. Ternyata korespondennya bukan dari kita, orang luar, tapi penulis satunya orang kita.
Nah, sekarang dengan Bapak Ibu aja sekarang ininya. Saya kira yang penting kami tidak ini kan, yang penting satu nama pengusul ada di situ, entah di ketuanya di sebagai ketua atau sebagai anggota di sana. Ada di ucapan terima kasih itu ada ini dan yang mana ini gitu kan. Kalau koresponden kan ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu, dengan hak kewajiban kawan-kawan kita yang dari kalau naik pangkat, kalau Deh, misalkan apa namanya lemari di BG kok nih. naik Lemari di pangkat BG ya. misalkan atau kewajiban apa gitu kan mungkin sebaiknya pakai yang punyanya kawan-kawan kita gitu loh. Tapi kalau misalkan sekarang masalah kalau sebagai koresponden ya. Tapi kalau bisa usahakan dari pengusul lah gitu supaya kelihatan bahwa ini pekerjaannya kawan-kawan kita dari universitas. Mungkin begitu ya, Prof. Dewi ya. Oke ya Pak Ketua, ini dari Bu Santi kita sepakati memang ketua koresponden itu dari ketua pengusul atau tim peneliti di Udayana Prof, karena poinnya semua masuk ke UNED kan ini adalah uang PNBP kita. Ya. Ini sebaiknya dari tim pengusul, Prof. Ya, Ya, seperti betul, itu betul. ya, memang seperti itu saja ya. Mungkin ada pertanyaan yang sama, kita sepakati seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Ketua untuk Hinovu, Hibah Inovasi Udayana. Bagaimana cara dan kapan tanda tangan MOU antara peneliti dengan Dudi? Karena ini juga ada mungkin tanda tangan Ketua PPM. Gimana mekanismenya, Prof? Mungkin bisa disampaikan secara umum. Oke, terima kasih Prof. Tirta ya. Jadi Hinovu dengan sepanjang kemudian MOU atau PKS ya, PKS atau MOU ya? PKS, Prof, PKS kita PKS ya. kalau Itu itu kalau ya. MOU dengan Universitas. universitas. Sekarang PKS pasti ini PKS. Kalau MOU juga ada bagus juga. Artinya begini, kalau misalkan sudah disepakati poin-poin yang ada di PKS itu Pak Tirta ya, sepakati antara pengusul dengan mitra poin-poinnya. Saya kira sepanjang mulai dari 28 April ini sampai itu bisa dilakukan PKS. Nah, perlu diingat bahwa di PKS itu penting untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual Bapak Ibu itu ya. Termasuk juga nanti detail-detailnya. Makanya saya pikir sepanjang pasal atau apapun namanya itu ayat-ayat yang ada di dalam klausul PKS itu ketua pengusul harus memahami itu ya dan setuju dengan itu. Nah, silakannya tanda tangani, nanti kami yang mengetahui kan gitu. Formatnya ada, Bro? Kalau PKS format coba kami carikan dulu ya. Itu format yang sudah berhasil dengan Dudi. Ya misalkan saya kasih contoh Pak Cok, sini Pak Cok yang di MIPA itu kan sudah pernah ya. Kemudian Prof Wirawan Pertanian juga sudah melakukan itu. Nanti kami kasih. Kalau misalkan mau minta, kakak mau meminjam, bisa hubungi dengan Inbis, Bu Indira. Itu banyak ada contoh-contoh PKS. Dan isinya itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi klausul bersama. Sebentar Pak Prof Nyoman Tirta. Siap, terima kasih Prof. Oke, selanjutnya kalau belum ada yang bertanya langsung, ini ada yang bertanya juga tentang pengumpulan laporan kemajuan. Mungkin Bapak Ibu SP3-nya detail sudah ada tanggal-tanggalnya. Karena laporan hard copy itu sudah disampaikan di SP3 tadi terakhir 31 Desember ya Prof ya 2025. Hard copy. Kalau unggah laporan kemajuan itu tanggal 30 September unggah terakhir. Karena ini harus ditaati karena sudah berlaku denda-denda dan juga ada itu dari SPI ya audit. Sudah terjawab. Kemudian oke, sudah dijawab juga. Ampura Bu Dewi, Bu Prof. Ya. Sedikit aja. Untuk hard copy nih yang terakhir 31 Desember itu hard copy 70 dan 100 apa cukup yang 100? Karena kemarin diminta 2. Ampura nih biar nggak salah. Hard copy-nya dua-duanya 70%, LPJ 70%, laporan kemajuan dan laporan akhir tapi 1 aja cukup laporan akhir aja. Ampura. Saya cek jadi dari SP3-nya itu dari pasal 8 nomor berapa tadi nomor 7 itu karena kalau nggak salah di dua-duanya dikumpul ke? Ada di betul. Ada di pasal 8 nomor 7 di akhir tahun Prof, di akhir tahun
Dua-duanya Pangsing, berarti di akhir tahun nggih, Panten ya, salah. Ya, Dua-duanya. ya, tahun dua-duanya ya. Pangsing cak cicik ke LPPM. oke. Ya, terakhir Suk Pak semua, Prof. suk semua. Nggih, suk Oke, semua, oke. suk semua. Oke, dari ntar lu dari kolom chat apakah ada lagi? Oke. eh Oke, materi pemaparan nanti akan di-share ya Pak Ketua. Kemudian untuk recordnya juga kita akan share di WA Group. Seperti itu pertanyaan. Oke, ada nama mahasiswa wajib tercantum dalam luaran. Ada Prof? Pertanyaannya juga. Itu dah. Ya. Makasih. Kami hilangkan nama mahasiswanya di situ di SP3 di perjanjiannya supaya nanti khawatir nanti banyak mohon maaf banyak masih ada bukan banyak ada beberapa yang hanya mencantumkan nama mahasiswa sebagai persyaratan saja, ya kan? Ada yang memang betul-betul mohon maaf sekali lagi mohon maaf ada yang memang betul-betul mengajak mahasiswa yang beneran. Maka di SP3 di perjanjian itu kami hilangkan namanya. Tapi kalau diajak, nah masalah silakan itu Bapak Ibu ya. Karena yang kami pikir bahwa kalau mahasiswa yang benar-benar dilibatkan pasti akan mendapatkan apa namanya bagian kecil untuk skripsi mereka dan juga akan dipublish di jurnal yang nasional kan begitu kan. Tapi kan mahasiswa juga perlu pengalaman juga. Saya kira kalau diajak tidak masalah. Memang di pertanyaan ini kami hilangkan Bapak Ibu nama mahasiswanya sekali lagi karena melihat itu tadi ada memang mohon maaf sekali lagi ada tinggal mengajak mahasiswa mencantumkan namanya mahasiswa ini. Dia tidak dilibatkan secara serius ini. Sehingga nanti kalau dia nanti terakhir ikut di jurnal nanti malah Bapak Ibu yang konflik of interest ini. Sehingga kami hilangkan. Artinya tidak wajib. Tetapi kalau nanti ternyata memang ikut terlibat dan Bapak Ibu cantumkan mahasiswa tidak apa-apa. Oke, Kenten. Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Prof. Ada lagi yang bertanya? Kalau dari kolom chat sudah tidak ada. Ada yang masih bertanya langsung tentang materi Pak Ketua LPPM berkaitan dengan pemenangan hibah PNBP dan SP3? Ada yang kurang jelas? Oke, pas Prof. Oh, ya. Terima Nanti kasih Bapak Ibu. materi dan rekaman akan di-share ya. Bisa dibuka kembali. Mungkin untuk menutup ini, untuk memastikan kembali untuk SP3 akan mulai proses tanda tangan TTE E-Matre mulai hari Senin tanggal 12 sampai hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Berarti minggu depan. Seperti itu ya. Pak Ketua, terima kasih. Silahkan proses. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga kita lancar semua ini. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu materi dari USDI yang berkaitan teknis penandatanganan SP3 menggunakan TTE dari SIM LPPM dan pengisian E-Matre. Pak Arse dari USDI apakah sudah join? Halo Pak Arse. Sudah join, Bu Prof. Mantap. Pak Arse ini banyak membantu kita untuk setup SP3. Terima kasih Pak Arse. Silahkan untuk memberikan materi, menyampaikan materi tentang penandatangan TTE SP3. Mungkin ada hal yang baru atau mau disampaikan lebih detail. Silahkan dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih izin share screen. Semoga sudah terlihat, Bapak Ibu. Sudah, Pak Arsa. Baik, yang terhormat, Bapak Ketua LPPM, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu para Ketua Peneliti yang sudah hadir ya pada siang sore hari ini. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bersifat pengulangan saja karena Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal yang sama, ya hampir beberapa 2 tahun terakhir ini kita menggunakan proses penandatanganan SP3 yang dilakukan menggunakan TTE ya di sistem LPPM, sistem informasi LPPM. Nah, saya kira tadi dari proses yang berubah itu hanya konten dari SP3-nya saja. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ketua LPPM terkait dengan kontennya, tapi proses secara umum untuk melakukan TTE dan juga melakukan
pembubuhan emetrai sebenarnya masih sama seperti sebelumnya. Nah, jadi tahap awal dari yang perlu Bapak Ibu lakukan sebenarnya itu adalah masuk ke sistem LPPM yang pastinya nanti seperti disampaikan tadi kan dibuka nanti tanggal 12 sampai tanggal 17. Nah, di situ akan di-set oleh LPPM periodenya sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa melihat tombol cetak dokumen SP3 di sebelah kanan ya. Jadi di sini Bapak Ibu akan masuk ke menu lihat data penelitian terlebih dahulu setelah masuk SIM LPPM. Kemudian memilih periode yang sesuai, misalnya apakah kompetitif, kompetitif khusus, atau misalnya nanti pengabdian. Nah, di contoh ini yang saya tampilkan ini adalah tampilan untuk penelitian. Jadi Bapak Ibu nanti ketika periodenya sudah di-set oleh LPPM, baik itu misalnya nanti SP3, SPTJM, ataupun yang lainnya, itu nanti akan tampil di bagian kanan, sebelah kanan di penelitian ya, di data penelitiannya Bapak Ibu. Nah, di situ untuk SP3, itu Bapak Ibu tinggal mengklik cetak dokumen SP3 ataupun misalnya nanti ada dokumen SPTJM, tinggal diklik cetak SPTJM. Nah, yang perlu dipastikan Bapak Ibu tadi sudah diingatkan oleh Bapak Ketua LPPM. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mencetak dokumen SP3 ini dan sudah melakukan proses TTE, nah ini jangan lagi dilakukan klik cetak lagi gitu ya, karena itu akan mengulang proses ya. Nah, kenapa tidak kita batasi? Karena kadang-kadang ada beberapa kendala ya, sehingga kami di sini mengikuti periode saja sesuai yang disetting oleh LPPM. Jadi kalau 12 sampai 17 berarti tanggal itu saja yang bisa dilakukan proses cetak SP3 ini ataupun periode-periode yang lain. Nah, kemudian berikutnya ketika klik tombol cetak tadi akan tampil tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih jenisnya, itu SP3, Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Kegiatan, dan klik tombol cetak. Nah, ini otomatis nanti akan mengenerate sebuah file PDF sesuai dengan template SP3 yang sudah ditetapkan oleh LPPM. Jadi nanti sesuai dengan penelitiannya atau periode skimnya gitu ya, itu sudah disesuaikan sesuai dengan template yang sudah ditetapkan oleh LPPM. Nah, ketika sudah klik cetak, nah nanti ketika berhasil proses generate-nya akan ada tampil notifikasi seperti gambar ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa melihat hasilnya di bagian bawah. Seperti biasanya ketika Bapak Ibu melakukan pengusulan proposal, nah di sini prosesnya hampir mirip seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum melakukan proses TTE, Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu preview isian dari klausul ataupun pasal-pasal di dalam SP3 tersebut. Bisa dipastikan kembali ketika itu sudah lengkap, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan proses TTE. Jadi Bapak Ibu bisa melihat previewnya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan mendownload file PDF dari SP3 dan melihat apakah pasal-pasal membaca kembali klausul yang sudah ada seperti itu. Nah, jika sudah siap untuk melakukan TTE, Bapak Ibu bisa menuju ke menu TTE dokumen di sebelah kiri. Jadi ada menu TTE dokumen di sebelah kiri, itu bisa diklik dan kemudian pastikan Bapak Ibu memilih periode yang sesuai juga. Misalnya kompetitif, kompetitif khusus, ataupun periode yang lain ya. Nah, di sini akan ada filter ya. Jadi di sini ada filter status. Jadi nanti ketika di sini ada banyak yang tampil ya, berarti di situ kita bisa memfilter yang belum di TTE. Nah, ini posisi di ketua peneliti. Jadi ketua tim pelaksana kegiatan ya atau ketua penelitinya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal mengklik TTE dokumen yang diinginkan. Nah, di sini juga ada TTE secara kolektif jika ada beberapa dokumen yang ingin di TTE secara langsung. Nah, di sini kalau satu persatu Bapak Ibu tinggal memilih yang mana mau dilakukan TTE ya. Tinggal klik TTE dokumen. Dan ini nantinya akan menampilkan kolom ya atau field yang bisa digunakan untuk menginputkan pasprase. Jadi pasprase TTE-nya. Jadi hal ini sama seperti yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya di sistem lain, misalnya SIMDOS juga sama untuk membuat BKD memerlukan TTE juga. Nah, di sini tinggal menginputkan pasprase. Jadi kan
pastikan pasprase yang diinputkan ini sudah sesuai. Seperti itu dan klik tombol tanda tangan. Nah, ketika sudah melakukan klik tombol tanda tangan, nah di sini nanti saya kembali lagi ke sini ya. Nanti pada bagian ini, ketika sudah Bapak Ibu tanda tangani, TTE Ketua Peneliti ini akan berubah menjadi hijau. Nah, kemudian yang TTE misalnya di sini yang tampil adalah Ketua Lembaga atau LPPM, berarti di sini tinggal menunggu TTE dari Ketua LPPM saja. Jadi setelah kedua melakukan tanda tangan, baik ketua penelitian ataupun nanti di situ ada ketua LPPM misalnya, nah itu bisa di-download file yang sudah di TTE ya. Jadi hasilnya seperti ini di sebelah kiri. Jadi keduanya ini pastikan sudah melakukan TTE terlebih dahulu. Nah, ketika misalnya semuanya ini kedua pihak gitu ya, ketua pelaksana kegiatan dan ketua peneliti. Mungkin tadi di awal saya agak keliru ya. Jadi di sini yang sesuai seperti ini ya, ketua peneliti dan ketua pelaksana kegiatan atau kedua belah pihak sudah melakukan proses TTE. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membubuhkan eMetrai. Jadi di sini ada beberapa layanan eMetrai, Bapak Ibu bisa temukan juga yang lainnya. Jadi ini yang banyak digunakan juga. Jadi silakan Bapak Ibu membubuhkan eMetrai pada dokumen SP3 yang sudah di TTE oleh kedua belah pihak. Nah, misalnya contohnya Bapak Ibu bisa menempatkan posisi eMetrainya seperti ini ya. Jadi sebenarnya posisi eMetrai ini tidak harus menumpuk di tanda tangannya karena sebenarnya ini dokumen elektronik. Ketika sudah dibubuhkan TTE ataupun dan juga nanti di sini dibubuhkan eMetrai, itu otomatis sebenarnya kedua atau misalnya di sini ada dua TTE dan satu eMetrai itu otomatis sebenarnya di dalam historinya sudah terlihat ya di dokumen atau di secara digitalnya. Jadi Bapak Ibu bisa menempatkan misalnya contohnya seperti ini. Jadi biasanya nanti di penyedia layanan eMetrai kita biasanya diminta untuk menempatkan di mana posisi eMetrainya. Jadi di situ Bapak Ibu akan mengupload file SP3 yang sudah di TTE kedua belah pihak. Pastikan kedua belah pihak ini TTE dulu, baru membubuhkan eMetrai. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan misalnya belum ditandatangan sudah di-upload untuk mengisi eMetrai, karena tidak ada upload lagi untuk melakukan proses TTE. Jadi selesaikan dulu proses TTE oleh kedua belah pihak, baru membubuhkan eMetrainya. Ada? Nah, kalau misalnya sudah, nah tahap terakhir sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengupload atau mendownload dari penyedia layanan eMetrai. Biasanya kan nanti yang sudah dibubuhi eMetrai itu bisa kita download dan kemudian kita upload pada bagian berkas yang sudah disediakan. Jadi misalnya di sini dokumen SP3 dengan eMetrai. Jadi di situ kita bisa upload sesuai dengan bagian yang sudah disediakan. Kalaupun nanti ada dokumen SPTJM, nah ini tinggal di-upload juga seperti itu. Nah, secara singkat sebenarnya seperti itu saja Bapak Ibu prosesnya. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal ini. Saya hanya mengulangi tahapannya saja. Dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukannya setelah periode penandatanganan SP3 ataupun SPTJM sudah dibuka oleh LPPM. Saya kira dari kami seperti itu saja. Waktu saya kembalikan ke Bu Prof. Dewi. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Arsal. Demikian para materi dari USDI yang memegang kendali untuk SIM LPPM. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Memang dari kegiatannya sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu tentang TTE, dokumen TTE SP3 sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Mungkin ada yang baru atau ada yang perlu ditanyakan kembali, silakan. Udah di luar kepala ya. Boleh Bu Prof. Oke, silahkan. Gini Bu Prof, Dari? dari Pak Arde. Oke. Pak Gede Arde FTP. Oh, Pak Gede Ardo. Silahkan Pak. Nah,
kalau di dalam proposal yang lengkap itu kan pasti ada 2 dokumen yang diberi pengesahan secara online, yaitu TTE dan juga e-materai. Nah, ketika mengcompile itu semuanya tidak bisa di-insert itu. Jadi kalau yang mana di-insert maka dia hilang. Jadi di antara 2 dokumen itu pasti hanya satu yang asli, yang lainnya pasti bukan asli. Nah, ini apakah diterima atau gimana gitu? Karena saya yakin untuk bisa mengcompile dari semua dokumen itu, dari proposal, kemudian pengesahan, ada yang e-materai misalkan, ada yang pernyataan, kan ada e-materainya itu. Nah, itu kalau kita pakai PDF profesional kan bisa menginsert ya. Nah, kalau yang mana diinsert pasti hilang gininya, TTE-nya atau e-materainya. Nah, itu gimana, Bro? Kalau kita kan menyiasatinya dengan mem-PDF-kan atau men-screenshot. Nah, ini gimana? Apakah diterima atau gimana, Bro? Terima kasih. Oke, silakan Pak Arsa. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Arda. Memang seperti itu Pak Arda. Jadi kalau misalnya di dokumen yang TTE sebenarnya itu kan tidak boleh dilakukan perubahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan combine file PDF menjadi sebuah file yang misalnya di proposal gitu, misalnya di laporan akhir, itu memang tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang memang nanti TTE-nya nggak kelihatan atau misalnya ada bagian yang terutama khususnya untuk karena ini bentuknya sertifikat digital ya kalau misalnya e-materai ini. Jadi memang solusinya memang salah satunya bisa di screenshot memang untuk dokumen seperti itu. Nah, tapi pastinya Bapak Ibu harus melakukan upload dokumen yang sudah memang benar-benar diperoleh dari proses TTE dan e-materai tadi yang harus diupload di slot yang sudah tersedia. Karena kalau misalnya nanti diminta keabsahannya, LPPM Unut bisa mendownload dan memberikannya kepada pihak yang perlu dikonfirmasi seperti itu. Karena dari beberapa yang saya temui juga, jadi beberapa dosen ada juga yang terkendala seperti itu. Ketika mengcombine file yang sudah ter-TTE dan dihubungi e-materai itu dimasukkan ke dalam sebuah file yang jadi satu untuk proposal ataukah laporan akhir, memang terkendala seperti itu. Yang saya pastikan sih harusnya Bapak Ibu setelah membubuhkan e-materai yang sudah di TTE juga, nah itu harus di-upload ya sebagai dokumen resmi yang sudah Bapak Ibu tanda tangani. Saya kira seperti itu, Bu Prof. Oke, makasih Pak Arsa ya, Pak Gede Ardo. Tadi screenshot mungkin saran saya kalau memang sering itu kejadian P2M verifikasi tidak bisa karena TTE hilang, materi nggak terlihat karena proses compile PDF. Eh, Bu Dewi, Bu apa? Prof, bisa saya tambahkan sedikit? Bisa itu di scan Ya, itu yang PDF yang udah ya, e-materi ya pakai itu kan JPEG ya, JPG ya, terus masukkan ke doc baru di Bu Prof, compile di PDF. Bu Prof Apa? Dewi. Silakan. Ya, untuk itu TTE-nya agar tidak hilang, Pak Gede Arde, itu bisa di flatten, Pak. Masing-masing file dulu yang PDF itu kalau sudah lengkap, TTE, isi materai dan segala macamnya, kalau mau combine, masing-masing filenya di flatten dulu, baru bisa di combine, nggak ada hilang. Itu. Cari aja di ini Google flatten, bisa dah. Gitu. Oh, Gitu. terima kasih. Oke. Nah, selama ini kan cuma menggunakan screenshot saja. Tapi kita jamin bahwa memang itu dilakukan dengan proses yang benar. Cuman hasil akhirnya memang bukan asli yang kita download dari dari webnya. Tapi kita jangan dengar dikit. Terima kasih, nanti coba yang pelajarinya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Deardo. Ada lagi yang ditanyakan dari Bapak Ibu lainnya? Oh, emang udah emission? Emang dia udah punya emission? Ngapain namanya? Dia bisa, dia buka baru saja dia. Oke, ada pertanyaan lain di kolom chat ya. Ada yang bertanya, mohon di-share materi SP3 dari USDI. Oke. Pak Arsa, nanti di-share ya. Baik, Bu. Oke, saya nanti bantu share ke para pemenang hibahnya. Mungkin pertanyaan terakhir, kalau memang ada lagi yang ditanyakan, kami persilahkan. Oke, sepertinya
Sudah tidak ada lagi ya yang ditanyakan untuk materi dari USDI. Terima kasih Pak Arsel. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih Bu. Oke. Dari kolom chat itu ada yang bertanya absensi Bapak Ibu. Sebelum acara kita tutup, karena sudah di ujung acara, absensi sudah di-share sebelumnya. Saya bantu share kembali. Silahkan untuk mendapatkan absensi. Mungkin sebelum di closing oleh Bapak Ketua dan dari MC ya, diserahkan ke MC, saya coba lagi, mungkin ada beberapa yang baru join. Baru join itu mungkin sudah ada juga di materi yang kita share. Untuk materi sudah kita share di kolom chat dan juga di UP2M masing-masing. Bapak Ibu, mohon untuk kita ulang kembali, SP3, TTE dan E-Matre akan mulai dibuka tanggal 12 sampai 17 Mei. 17 Mei itu sampai jam 11 malam, 11.59 WITA. Kemudian ada perubahan RAB yang disetujui itu agar bisa direvisi, diupdate sesuai dengan SP3 yang disetujui nilai nominal uangnya. Kemudian segera diunggah kelengkapan RAB, tanda tangan dan sebagainya pada slot yang sudah ada di SIM LPPM dengan tanggal yang sama sesuai SP3 yaitu 12 sampai 17 Mei 2025 jam 11 malam, 11.59 WITA. Kemudian dokumen juga yang penting ada SPTJM, sudah ada slot untuk diunggah, isi TTE dan E-Matre. Itu tanggalnya nanti itu tanggalnya kalau SPTJM itu sesuai dengan SP3 ya. Kalau SPTJB itu agak lebih mundur ya karena di akhir. Kemudian yang harus diperhatikan juga dokumenannya adalah logbook yang bisa diisi sudah mulai dibuka sebenarnya di SIM LPPM karena penelitian pastinya sudah mulai jalan. Seperti itu, dan yang pasti silakan SP3 dibaca kembali, tidak hanya di TTE karena banyak hal-hal yang memang harus dipatuhi karena peraturan atau sanksi sudah berlaku sejak beberapa tahun terakhir karena audit SPI, BPK, dan sebagainya. Demikian untuk Bapak Ibu peserta. Terima kasih sudah join hari ini. Semoga lancar penelitian dan luarannya. Terima kasih untuk narasumber, ada Pak Ketua LPPM dan Pak Arsel. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Bu Ari, silakan. Baik, terima kasih Prof. Dewi. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak Ketua LPPM. Prof. Terima kasih Tuh Ari, terima kasih Prof. Dewi, Pak Arsel, terima kasih sudah menyampaikan bahannya. Sekali lagi Bapak Ibu penerima manfaat PNBP 2025, sekali lagi terima kasih, selamat. Mudah-mudahan pekerjaan Bapak Ibu dilancarkan ya. Meskipun pengumuman kami terlambat juga sebenarnya, tapi kami sudah selesai di Februari. Mungkin kita sudah pahami bersama di bulan Maret itu dan sampai ke April itu ya ada goncangan sedikit ya, sekiranya Bapak Ibu semua tahu, sehingga kami tidak bisa melakukan pengumuman dengan cepat gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Walaupun demikian, kami berusaha di April sudah keluar secara formal, sudah ada pegangannya, sehingga Bapak Ibu bisa mulai sekarang menyiapkan apa yang harus disiapkan sesuai dengan yang Ibu Bapak janjikan. Karena kalau kadang-kadang di internal kadang-kadang seperti itu. Tapi nanti kalau sudah dengan DRTPM itu kan, kami juga harus dikaitkan dengan DRTPM karena DRTPM sedang berproses untuk seleksi substansi ya. Itu sekali lagi jauh lebih ketat daripada kita ya, tapi mudah-mudahan kita bisa sama dengan DRTPM. Kemudian Bapak Ibu jika mengalami kendala silakan kontak kami di LPPM, tentu hari kerja. Kalau kami sendiri silakan 26 jam. Jadi kalau ada warung toko 25 jam, kami buka 26 jam Pak Ibu. Jadi silakan WA aja ya.
Kami punya cerita Bapak Ibu, kami punya cerita nih. Saya harus ceritakan nih. Ketika kami mereview seleksi administrasi untuk DPPM, ya, sudah dibilangin teman-teman supaya jangan mengunggah di hari-hari terakhir. Ya, ada kawan-kawan kita di hari terakhir itu mengunggah. Dan itu salah sebenarnya, salah. Saya kurang enak hati kalau nggak telepon mereka gitu loh. Karena setengah jam berikutnya sudah akan ditutup oleh DPPM. Terpaksa kami telepon Bapak Ibu. Ini terpaksa itu gitu Pak. Nah, yang setelah kami telepon jam 11.30. Terus yang mengambil siapa teleponnya? Ya mengambil suaminya gitu. Wih, kayaknya enak juga kan? Suaminya mengambil ini. Syukur suaminya kenal dengan saya juga, walaupun tidak dosen dari universitas. Tapi kan enaknya seperti itu ya. Besok-besok kami tidak usah telepon lagi ya gitu, kalau jam 11.30 ya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi suka dan sukanya jadi ketua PPM. Jadi tidak apa-apa. Jadi silakan kontak kami 26 jam. Kalau Prof Dewi mungkin lebih banyak dari saya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita Semua, Prof. dan apa yang menjadi cita-cita kita bisa terlaksana. Yang tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih Prof. Bu Dewi. Prof, Bu Dewi, Semua Bapak Ibu panitia izin. semua. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Bu Dewi sama Pak Man. Makasih. Atur sukses Semua, Prof. Semua, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Oke, sehat semua. Rajang, Prof. Semua, Prof. Semangat Ya, Prof. penelitian. Makasih. Makasih banyak, Pak Prof, Bu Dewi. Prof Dewi. Sampai jumpa. Ya mau Dewi. Jumpa. Presiden Prabowo. Anjir.